Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Hadi Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah public relations. Berbicara mengenai public relations di dunia, tidak bisa lepas dari nama Yves Lee sebagai salah satu tokoh yang digadang-gadang sebagai pelopornya. Tepatnya pada tahun 1906, Yves Lee berhasil mengatasi kemerosotan di salah satu industri batubara di Amerika. Karena keberhasilan tersebut, ia pun mendapatkan julukan sebagai The Father of Public Relations. Tidak hanya Yves Lee, ada juga beberapa tokoh public relations lain yang tidak kalah penting, seperti T.G. Ross, Paul Gere, Eric Johnson, Kurt Bios, Arthur W. Page, dan juga Verne Burnett. Benih-benih public relations di dunia sendiri sesungguhnya tidak bisa lepas dari sejarah dunia, khususnya mengenai temuan tulisan yang membuat proses komunikasi serta persuasi menjadi berubah. Bahkan, saat masa Mesir kuno, opini publik mulai dipertimbangkan. Hal itu berlanjut saat era Yunani kuno yang memiliki kebiasaan bertukar pendapat, sehingga hubungan dengan masyarakat pun menjadi lebih erat. Sementara dasar dari fungsi umat sendiri mulai ditemukan saat terjadinya revolusi di Amerika. Meski sebenarnya setiap masa atau periode mempunyai cara tersendiri dalam menciptakan opini serta mempengaruhi publik guna mengembangkan organisasi. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa di Amerika, sejarah public relations sudah ada sejak 1850-an. Sejarah public relations di dunia sendiri terbagi menjadi beberapa periode masa, yakni yang pertama, PR sebagai kegiatan yang tidak terorganisir pada tahun 1700 sampai 1800. Yang kedua, PR sebagai kegiatan terorganisir pada tahun 1801 sampai 1865. Yang ketiga, PR sebagai kegiatan profesional pada tahun 1866 sampai 1900. Yang keempat, PR sebagai informasi publik pada tahun 1901 sampai 1919, dan yang terakhir PR sebagai hubungan masyarakat dan saling pengertian pada tahun 1920 sampai sekarang. Pada periode pertama, PR sebagai kegiatan yang tidak terorganisir pada tahun 1700 sampai 1800. Pada masa ini, public relations hadir dalam aneka kegiatan namun tidak terstruktur dengan baik. Terlebih lagi, pada masa-masa ini, banyak upaya persatuan rakyat dalam rangka meraih kebebasan dari perbudakan, bahkan kolonialisme yang tengah melanda dunia. Adapun kegiatan yang mewarnai public relations pada masa ini adalah kegiatan-kegiatan kecil, misalnya pidato, korespondensi, hingga pertemuan khusus. Di periode satu ini juga ada banyak deklarasi kemerdekaan yang menjadikannya dijuluki Public of Independence. Pada periode kedua, PR dikenal sebagai kegiatan terorganisir pada tahun 1801 sampai 1865. Seiring dengan adanya kemajuan atau perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi, aktivitas public relation mulai terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut masa perkembangan aktivitas PR atau PR of Expansion. Karena keberhasilan aktivitas PR dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di berbagai kawasan, diantaranya adalah Amerika, Eropa, dan negara-negara maju yang lainnya. Pada periode ketiga, PR dikenal sebagai kegiatan profesional pada tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini, aktivitas PR berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini bukanlah tanpa alasan, melainkan lantaran pengaruh dari kemajuan teknologi industri. Di antaranya ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan mesin berbahan bakar dan listrik. Oleh sebab itu, public relation pun dimanfaatkan oleh para tuan tanah untuk melancarkan kegiatan bisnisnya. Bahkan mereka menggunakan sistem monopoli yang sama sekali tidak memperdulikan nasib rakyat atau pekerja. Karena hal tersebut, perkembangan public relation pada masa-masa ini dikenal dengan the public of them.
Pada periode keempat, PR dikenal sebagai informasi publik pada tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan PR yang menonjol pada masa-masa tersebut adalah adanya kegiatan reportase investigasi. Tujuannya adalah untuk melawan para populis, petani, sosialis, Kristiani, serta para serikat buruh yang melakukan protes. Protes tersebut dilakukan karena berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan pengusaha, politisi amoral, hingga koruptor. Sampai-sampai mereka membayar wartawan guna membalas perlawanan tersebut agar memuat berita di media massa. Pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh public relations Amerika Serikat, F. Leadbetter-Lee, berhasil mengatasi krisis pemogokan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batu bara dan perusahaan kereta api melalui strategi manajemen of PR handling and recovery. Dia bekerja sama dengan pihak pers yang mengacu pada Declarations of Principle. Pada periode kelima, PR dikenal sebagai hubungan masyarakat dan saling pengertian pada tahun 1920 sampai sekarang. Pada tahun 1923, PR dijadikan bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling pengertian, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Sampainya pada titik tersebut bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, melainkan telah mengalami berbagai tahapan dan menghadapi berbagai situasi sulit. Sekian materi tentang sejarah public relations di dunia. Semoga materi ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.